Hi friends, how are you today? Hari ini kita akan memulai pelajaran agama Kristen kita, tetapi sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk memulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami akan memulai pelajaran hari ini. Biarlah apa yang kami dapat pelajari, kami serap dengan baik, kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar dari buku ini. Mr. Viko biasanya bilang buku paket. Nah, ini teman-teman dari buku ini. Dan teman-teman nanti Mr. Viko minta buka di halaman yang ke-32. Nah, kita akan mengenal tentang tubuh manusia. Nah, kita akan membahas ini satu persatu dan kita akan memulainya. Untuk minggu ini kita akan memulainya dari kenapa sih Tuhan memberi anggota tubuh di dalam setiap manusia. Tuhan mempunyai tujuan pastinya di dalam menciptakan manusia. Tuhan punya tujuan di dalam menciptakan tangan ini, mata, hidung, mulut, telinga, dan yang lain-lain. Kita akan memulainya dari cerita tentang Adam. Teman-teman masih ingat tentunya cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar melalui rekaman video di online service di gereja masing-masing, atau mungkin pernah mendengar sebelumnya yang ada di gereja atau diceritakan oleh papa dan mama. Nah, teman-teman, Adam itu diciptakan Tuhan dengan tangannya Tuhan sendiri melalui debu dan tanah. Kalau makhluk hidup yang lain seperti binatang dan tumbuhan itu Tuhan menciptakannya dengan berkata-kata atau berfirman. Tetapi untuk manusia, Tuhan menciptakannya dengan tangannya Tuhan sendiri. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah hanya Adam yang begitu spesial dan sempurna? Tentunya tidak, teman-teman. Teman-teman yang ada di rumah maupun juga Mr. Viko itu diciptakan sama Tuhan dengan tangannya Tuhan, dan dikatakan sungguh amat baik ciptaannya Tuhan termasuk manusia. Nah, jadi teman-teman, setiap kita itu Tuhan yang menciptakan. Artinya apapun yang ada bagi tubuh kita ini itu baik adanya. Nah, coba teman-teman cek dari setiap anggota tubuh, mulai dari kepala dulu. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ya kan? Ada fungsinya masing-masing. Jadi Tuhan menciptakan tangan, Tuhan menciptakan kaki, Tuhan menciptakan anggota tubuh ini mempunyai fungsi dan juga perannya masing-masing. Kalau tanpa mata berarti kita tidak bisa melihat. Kalau tanpa hidung berarti kita tidak bisa bernafas. Kalau tanpa mulut kita tidak bisa berkata-kata ataupun untuk makan, teman-teman. Tanpa telinga pun kita tidak akan bisa mendengar. Tanpa tangan kita tidak bisa menggenggam sesuatu. Jadi setiap anggota tubuh ini mempunyai fungsinya masing-masing. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya, atau mungkin teman-teman pernah berpikir begini, kok Tuhan menciptakan berbeda-beda ya manusia itu? Nah, seperti Mr. Viko, kulitnya agak gelap, ya kan? Atau mungkin Tuhan ciptakan orang lain dengan kulit yang lebih terang. Rambutnya aku lurus, temanku rambutnya keriting, gitu kan? Terus alisnya Mr. Viko tebal, dan temennya Mr. Viko diciptakan dengan alis yang tipis gitu. Apapun itu yang ada dalam diri kalian tidak boleh membandingkan dirimu dengan orang lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan kalian begitu amat baik. Setiap manusia mempunyai tujuan hidupnya masing-masing. Ada rencana Tuhan dalam kehidupannya tentunya. Jadi kalau kita diciptakan berbeda dengan yang lain, it's okay, gak apa-apa. Karena apapun keadaan kita, apapun bentuk dari anggota tubuh kita, Tuhan mempunyai rencana yang tetap baik buat setiap kehidupan kita, termasuk teman-teman yang ada di rumah. Mungkin teman-teman berpikir, aku gak diciptakan secantik dan seganteng dia gitu. It's okay, gak apa-apa, karena Tuhan punya tujuan masing-masing. Ada cerita di Alkitab, yaitu Daud, teman-teman. Teman-teman masih ingat tentang Daud? Daud pada waktu melawan Goliat, tubuhnya masih kecil.
Bahkan di Alkitab dikatakan wajahnya pun masih kemerah-merahan, artinya masih sangat-sangat muda. Terus kenapa Tuhan pakai Daud untuk melawan Goliat? Nah, kalau misalnya pada waktu itu Daud minder, aduh Tuhan, tubuhku gak sebesar Goliat. Aduh Tuhan, aku belum bisa berperang. Apakah Daud berkata seperti itu? Tidak, teman-teman. Daud tetap percaya diri. Kenapa? Karena ada Tuhan di pihaknya dan Tuhan pasti menolong Daud. Dan pada waktu itu, ketika Daud melawan Goliat, dibuktikan bahwa Daudlah yang menang dan Goliatlah yang kalah. Jadi tujuan Daud mengalahkan Goliat sebenarnya adalah menunjukkan begini, teman-teman, bahwa Daud yang kecil bisa dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Jadi Tuhan tidak melihat bagaimana warna kulitmu, seperti apa bentuk rambutmu, seperti apa bentuk matamu, alismu, hidungmu, telingamu. Tuhan tidak memandang itu. Tetapi Tuhan melihat hatimu yang mau terus percaya sama Tuhan. Nah, teman-teman, Mr. Viko akan tutup dengan satu cerita yang lain, yaitu tentang si buta yang sudah buta dari lahir. Nah, dari cerita ini pun kita bisa belajar bahwa sebenarnya dia di mata manusia bisa dikatakan tidak sempurna, tidak baik keadaannya. Kenapa? Karena matanya buta. Tetapi sebenarnya Tuhan juga punya tujuan yang baik dalam kehidupannya. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan datang di hadapan dia, Tuhan menyembuhkan dia, dan Tuhan menunjukkan betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan Yesus karena sanggup menyembuhkan orang yang buta ini. Yuk kita lihat cerita. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia, Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya, Tuhan.
Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. Nah, bagaimana ceritanya yang tadi teman-teman? Jadi hari ini kita belajar sesuatu ya. Apapun bentuk atau warna ataupun apapun anggota tubuh kita yang berbeda dengan orang lain, it's okay. Tuhan tetap punya rencana yang baik dalam kehidupan kita. Oke? Dan sebelum kita akan tutup, Mr. Viko akan kasih tugas. Dan tugasnya gampang sekali nih. Nah, tugasnya adalah teman-teman nanti harus bernyanyi, direkam oleh papa atau mama, bernyanyi, nyanyiannya judulnya Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, teman-teman bisa lihat nanti di halaman 32. Nah, di sini sudah ada liriknya. Teman-teman nanti tinggal bernyanyi dan mengikuti lirik tersebut. Atau teman-teman bisa cari di YouTube. Tulis aja judulnya. Nanti papa sama mama akan membantu teman-teman untuk menemukan lagunya seperti apa sih. Nah, kalau sudah bisa, segera direkam dan kirim ke Mr. Viko. Dan Mr. Viko pengen lihat nih suaranya gimana, ya kan? Pasti bagus-bagus. Oke? Itu saja teman-teman, dan kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai untuk pelajaran hari ini. Biarlah setiap masing-masing kami mengerti bahwa kami diciptakan Tuhan dengan baik, dan Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Okay friends, I'll see you next week. Bye-bye.